Ya, sekarang saya hendak menjelaskan tentang teori model keperawatan yang digunakan dalam keperawatan anak. Nah, teori model keperawatan pertama yang mau saya jelaskan adalah secara umum dulu yang digunakan dalam asuhan keperawatan keluarga. Jadi ada nursing model teoris, ada emerging family nursing teoris, ada family therapy teori, dan family social science teori. Nah, berikut berikut teori-teori yang bisa digunakan untuk keperawatan keluarga atau keperawatan anak. Jadi ada dari Newman, ada dari Orem, ada dari Roy. Nah, teori family social science teorinya yang digunakan adalah teori perkembangan, teori sistem, teori struktural fungsional, dan teori stres. Teori keluarganya, terapi keluarga yang digunakan adalah struktur family terapi, family system terapi, dan interaksi family terapi. Untuk jenis terapi keperawatan, teori keperawatan. Jadi gini, kita ini perawat punya panutan untuk teori keperawatan. Jadi apa yang kita lakukan di dunia keperawatan harus sesuai dengan teori keperawatan yang sebenarnya, ya. Jadi kita beranut ke teori keperawatan yang sudah ada. Jadi jangan sampai tindakan keperawatan itu di luar jalurnya, di luar wewenang kita sebagai perawat, gitu ya. Nah, salah satu teori yang bisa digunakan dalam keperawatan anak yaitu model OREM, di mana pelaksanaan kegiatan yang diprakarsai untuk memenuhi kebutuhan guna mempertahankan kehidupan kesehatan dan kesejahteraan sesuai keadaan baik, sehat maupun sakit. Nah, di sini OREM berfokus pada keyakinan dan nilai di mana antara klien, kesehatan, lingkungan, dan keperawatan. Jadi klien, sehat, lingkungan, dan keperawatan itu tidak bisa dipisah satu-satu. Jadi klien tentang kesehatannya, kondisi lingkungan itu mempengaruhi kesehatan dan juga klien, dan keperawatan. Keperawatan yang baik bisa membuat lingkungan yang baik, kesehatan yang baik, dan klien juga semakin baik kesehatannya. Ya. Kemudian kebutuhan self-care, kebutuhan perawatan diri sendiri, itu mulai dari bernapas, makan, minum, aktivitas, dan lain-lain ya. Kemudian development, pengembangan diri, kebutuhan pengembangan sesuai dengan tahap perkembangan individu dan lingkungan. Kemudian health deficient self-care, jadi dirawat untuk yang defisit perawatan diri, yang tidak bisa melakukan perawatan diri sendiri, itu juga OREM peduli tentang itu. Kemudian kebutuhan akan kemampuan, jadi di mana dia tidak mampunya apa. Jadi ada yang perlu dibantu sebagian, dibantu penuh, atau dibantu eh, tidak dibantu sama sekali. Jadi pasiennya mandiri. Jadi pasiennya itu bisa mandi sendiri misalkan, atau mandi disiapkan alat-alatnya saja, atau dibantu penuh. Jadi kalau dibantu penuh itu artinya yang kita mandikan sama sekali gitu ya. Itu yang kebutuhan dan kemampuan. Kemudian sistem keperawatan OREM itu dia membagi pasien itu atau manusia itu ada 3. Jadi ada yang perlu dibantu secara total, ada yang kemampuannya dibantu sebagian, ada yang hanya support edukasi, hanya diedukasi saja dan selebihnya dia bisa melakukan tugas perawatan sendiri. Jadi kayak pasien yang dibantu penuh tuh kayak pasien di ICU gitu kan dibantu penuh. Dibantu sebagian tuh kayak dirawat inap tapi dia mandi bisa sendiri, makan yang bisa sendiri. Yang dibantu ya cuma misalkan menyuntik obat kayak gitu ya. Kemudian support edukasi itu kayak pasien yang sakit tapi dirawat di rumah, jadi ngerawat dirinya sendiri. Jadi dia cuma butuh pendidikan kesehatan dan juga obat. Nanti dia bisa melakukan perawatan kesehatannya sendiri. Itu. Jadi pembagian OREM itu ada 3. Perawat yang total kompensatory, partial kompensatory, atau supportive edukasi saja. Bentuk bantuannya yaitu membuat sesuatu, mengajarkan, membimbing, mengarahkan, dan menciptakan lingkungan yang menunjang kesehatan dan tumbuh kembang. Jadi tugas perawat itu yang ini ya. Ini. Jadi kita tuh lebih ke kebutuhan dasar manusianya. Jadi bukan ke menyembuhkan penyakitnya, tapi gejalanya dan membantu kebutuhan pasien. Ini self care defisit dari OREM ya. Ini teori yang menurut OREM tadi. Jadi inti dari
teori Orem yang terakhir adalah nursing sistemnya adalah support edukasi yang pasien bisa mandiri tadi, parsial, dan full atau dibantu penuh. Ya, fokus dari si Orem. Nah, kemudian ini apa saja yang perlu kita perhatikan adalah pengaruh lingkungan seperti budaya, industri, sosial, ekonomi. Jadi kalau misalkan ekonominya rendah ya kita harus perhatikan. Mungkin obat-obat nggak bisa kita berikan yang mahal-mahal ya. Kalau misalnya ekonominya bagus ya mungkin banyak pilihan yang bisa kita tawarkan dengan pasien. Jadi pasiennya bisa memilih pengobatan yang bagaimana. Budaya, misalkan budaya tersebut tidak membolehkan suatu tindakan apa misalkan ya atau dia harus pasang gelang apa dulu biar dia cepat sembuh ya udah hargain saja selama tidak mengganggu proses perawatan gitu. Kemudian pendidikan. Nah, kita harus perhatikan juga orang yang pendidikan tinggi dengan pendidikan rendah kan juga cara kita berkomunikasinya juga harus diperhatikan. Ya, nyamannya seperti apa. Oke, ini keputusan keluarga mandiri mengambil keputusan merawat. Gitu. Nah, itu tadi yang orem ya. Kemudian kalau yang Betty Newman berfokus pada healthcare system model. Jadi si Betty Newman ini, saya langsung fokus ke intinya saja. Jadi Betty Newman ini adalah uh, fokus kepada aktivitas pasien yang bisa menyebabkan stresor. Jadi di sini peran perawat penting sekali agar tidak terjadi stres pada pasien. Nah, pada Betty Newman ini teori utamanya adalah dia memperhatikan eh, teori model sorry, sorry, teori model keperawatan komunitas. Jadi keperawatan komunitas ini artinya pusat dari semua kesehatan ini tidak tidak bisa dilupakan atau tidak bisa dipisahkan dari kondisi psikologis, biologis, spiritual, kultural, dan sosial dari si pasien. Jadi harus diperhatikan semua segi dari pasien ini. Kemudian, model sistem Betty Newman adalah pilihan sebagai sistem terdiri dari 5 subsistem yang saling berinteraksi, bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual. Jadi, menurut Betty Newman ini, perawatan pasien ini harus bersifat holistik. Jadi, harus kita memperhatikan seluruh bagian dari kehidupan si pasien. Tuh, kemudian, ini tujuan utamanya. Jadi tujuan utama dari Betty Newman adalah memperkuat garis pertahanan dengan menekankan faktor risiko dan mencegah stres. Untuk yang sekundernya dimulai setelah timbul tanda dan gejala untuk memperkuat garis pertahanan normal melalui tujuan dan intervensi relevan. Untuk prevensi tersiernya dilakukan setelah terapi mobilisasi klien untuk mencegah penyulit lebih lanjut, penyulit atau efek samping ya. uh, teori stres keluarga menurut Roy. Nah, sekarang yang menurut Roy. Kalau yang menurut Roy, bagaimana keluarga beradaptasi terhadap stres. Jadi dicari. Jadi keluarga terhadap stres itu nggak harus gila ya. Misalkan stres terhadap penyakit anaknya atau stres karena ekonomi, karena ibunya atau orang tuanya atau anaknya itu sakitnya terus menerus. Jadi harus kemo, harus radioterapi harus jadi terus menerus gitu loh. Nah, bagaimana sistem keluarga tersebut untuk mengatasi stres itu fokus perawatan si Roy. Jadi mencari stresor dan kesulitannya apa sih? Dia menyediakan sumber-sumber kekuatan dalam penyelesaian masalah. Gitu. Kemudian mendefinisikan keseriusan dalam kejadian stresor, kemudian kemampuan keluarga dengan kejadian stressfulnya. Jadi fokus Roy adalah membantu keluarga untuk beradaptasi terhadap stres. Ya, selebihnya bisa dibaca. Oke. Kemudian saya mau menjelaskan tentang teori Barnard. Jadi teori Barnard ini pada bayi yang beresiko tinggi atau prematur, jadi ini langsung aplikasinya. Jadi teori Barnard ini dia fokus kepada orang tua dan anak.
parents and child. Jadi biasanya kalau parents and child ini contoh kasus yang bisa kita pakai adalah untuk aplikasinya. Jadi dia punya teori terus kita aplikasikan di dunia nyata. Oke, perawat. Saya perawat dan saya mau mengaplikasikan teorinya si Barnard. Jadi si Barnard ini kalau mau ngerawat anak ya fokusnya sama orang tua gitu. Nah, sekarang ada tuh namanya metode kanguru. Metode kanguru ini adalah menempelkan bayi tanpa baju, cuma pakai popok, tempelin ke kulit ibu, ibunya nggak pakai baju dulu, tempelin ke dada ibu, baru nanti ibunya pakai baju. Setelah itu jadi anaknya di dalam. Fungsinya adalah untuk mengatur kestabilan suhu tubuh dari si anak gitu. Jadi dengan metode kanguru ini suhu tubuh anak bisa lebih stabil, anak lebih nyaman karena dekat dengan ibu dan biasanya tanda-tanda vitalnya juga akan membaik gitu ya. Serta biasanya angka harapan hidup dari bayi prematur ini juga lebih tinggi, serta kenaikan berat badannya juga lebih cepat. Nah, yang melaksanakan metode kanguru ini perawat ya, ke pasiennya ataupun bidan bekerja sama dengan perawat di ruang anak. Nah, model ini berfokus pada pengembangan dan pertumbuhannya dengan melihat hubungan orang tua anak sebagai suatu interaksi. Jadi, model si Catherine E. Barnard ini fokusnya adalah perawat dalam rotasi itu harus menciptakan interaksi terus-menerus antara orang tua dan anak. Jangan diputus interaksinya, walaupun anaknya masuk NICU. NICU itu adalah ICU-nya neonatus, ICU-nya bayi. Jangan sampai diputus, harus ada interaksi. Jadi biarkan orang tuanya datang dalam kondisi steril bersih ya pastinya, tapi jangan diputus interaksinya. Jadi tetap harus ada komunikasi bicara, kalau bisa ada terapi kanguru untuk bayi kecil gitu ya. Ya. Ini selebihnya juga bisa dibaca ya tentang pelaksanaan metode kanguru. Nah, aplikasi teori Barnard pada ruang rawat neonatus resiko tinggi atau SU-nya bayi atau NICU biasanya kita sebut adalah kita harus modifikasi lingkungan. Jangan terlalu banyak suara bising ya. Kemudian kalau kita bayi di NICU itu jangan terlalu banyak dipegang. Jadi kalau memang gendong tuh ya biarlah ibunya yang menggendong. Kalau terlalu banyak dipegang tuh bikin muncul kaget, anaknya kaget terus, istirahatnya juga terganggu. Nah, kalau gendong boleh gendong, tapi jangan tanpa alasan ya. Pada saat anaknya tertidur biarkan dia tertidur. Modifikasi ruangan yang nyaman, modifikasi perilaku ibu, orang tua dan perawat, tetap biarkan orang tuanya menyusui dengan kondisi yang aman untuk bayi. Bonding attachment-nya harus ada, physical contact-nya harus ada antara ibu dan anaknya. Kemudian modifikasi perilaku bayi. Jadi biasanya bayi itu kan pengen selalu dipeluk ya kalau dia tidur di box-box inkubator itu ya. Biasanya kita bikinkan nesting. Nesting itu kain yang digulung bentuk U. Jadi nanti bayinya di tengah bentuk O, maaf, bentuk O, bentuk oval. Nanti bayinya di tengah-tengah ditaruh. Jadi berasa bayinya itu diklonin. Padahal itu kain yang digulung keliling atau nesting yang udah jadi gitu ya. Itu modifikasi perilaku supaya memberikan rasa nyaman pada bayinya. Ini jurnal-jurnal tentang aplikasi teori Barnard ya, bisa dibaca. Di file kalian juga ada saya berikan file PDF tentang aplikasian teori Barnard ini. Oke, terima kasih. Sekian untuk penjelasan teori